Sepak terjang Komando Pasukan Khusus Kopassus sudah tidak diragukan lagi. Kemampuan pasukan elit TNI Angkatan Darat ini memang sudah dikenal tidak saja di dalam negeri, melainkan hingga ke mancanegara. Tak sembarangan tentara yang bisa bergabung dengan Korps Baret Merah. Dalam penugasan, para prajurit mesti menghadapi ganasnya kondisi alam. Bahkan, anggota juga pernah mengalami kejadian di luar nalar. Seperti dikisahkan oleh satu di antara anggota Kopassus yang bertugas di Papua. Dilansir dari buku Kopassus untuk Indonesia, karangan Iwan Santoso dan E.A. Nata Negara, satu di antara prajurit Kopassus mengalami pengalaman mistis yang tak lazim. Saat itu, sang prajurit ditempatkan sebagai komandan pos di Timika. Satu di antara pos yang waktu itu sangat rawan karena keberadaan pentolan organisasi Papua Merdeka OPM, Kelly Kwalik dan Tadeus Yogi. Pasukan tersebut lalu diperintahkan untuk menggerebek markas OPM yang berjarak 6 hari jalan kaki dari pos Timika. Tim berangkat ke lokasi pada bulan Oktober yang juga bertepatan dengan musim penghujan. Saat hari kelima, mereka bertemu sungai dengan arus yang sangat deras. Mereka pun memutuskan untuk menyeberang dengan menggunakan tali. Saat menyeberang tersebut, ada prajurit yang berpangkat kopral masuk ke pusaran air dan hanyut. Melihat hal ini, sang komandan lalu menyelam untuk menolongnya. Namun sampai suatu titik, sungai itu hilang dan menjadi air terjun. Sang komandan pun menepi di tengah hutan Papua yang berada di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. 5 orang sudah menyeberang, 3 belum menyeberang, dan sang komandan hanyut bersama si kopral. Karena terus berusaha mencari prajuritnya yang hilang, sang komandan tersesat di dalam hutan belantara Papua yang masih rapat. Dia pun berusaha mencari arah untuk kembali ke Timika dengan harapan melaporkan anak buahnya yang hilang kepada atasan untuk selanjutnya mencari kembali. Tibalah hari ke-6 lokasi yang dicari tak juga ketemu. Prajurit ini sudah berada di ambang sadar. Semua perlengkapan termasuk sepatunya hanyut di bawah arus sungai yang deras. Dan di hari ke-6 itulah, prajurit Kopassus ini mengalami pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ia mengaku melihat alam lain, antara sadar dan tidak prajurit tersebut merasa masih terus berjalan. Di hari ke-11, ia berhasil menyeberangi sungai yang lebarnya 200 meter sebelum akhirnya tiba di Timika. Selama 18 hari tersesat di dalam hutan, akhirnya prajurit tersebut ditemukan oleh warga dalam kondisi selamat. Saat itu, kondisi tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit, mata yang terus berputar liar, dan telapak kaki yang bengkak akibat tertancap potongan kayu. Yang membuat merinding, ternyata dalam mata prajurit tersebut, selama tersesat di hutan ia merasa dirinya diikuti oleh 3 sosok tak terlihat. Menurut penuturannya, saat matahari sudah terbenam, satu memijat kaki, satu memijat pundak, dan satu lagi berbagi rokok dengan prajurit tersebut. Meski dalam kondisi yang memprihatinkan, dokter yang memeriksa menyatakan prajurit tersebut bebas dari penyakit malaria dan cacing tambang.